Jauh di masa lampau, ketika dunia masih terasa begitu luas dan misterius, terhamparlah perairan tenang namun menyimpan tantangan antara Pulau Sumatera yang gagah dan Pulau Kalimantan yang rimbun. Lautan ini menjadi jalur pelayaran bagi para petualang pemberani, pedagang gigih, dan pencari penghidupan baru. Di tengah hamparan biru itu, terserak gugusan pulau besar dan kecil. Banyak di antaranya belum bernama dan menyimpan rahasia alamnya sendiri. Di antara gugusan pulau itu, terdapat satu rangkaian daratan yang memiliki keunikan luar biasa. Dari kejauhan, pulau ini tampak hijau seperti pulau lainnya, namun garis pantainya dihiasi oleh sesuatu yang tidak biasa. Bongkahan batu-batu raksasa berwarna abu-abu keperakan, dengan bentuk bulat dan halus seolah dipahat oleh tangan alam selama ribuan tahun, tersebar di sepanjang pantai berpasir putih. Pemandangan ini kontras dengan pulau-pulau vulkanik lain di Nusantara, membuatnya tampak misterius dan berbeda. Keberadaan pulau dengan batu-batu aneh ini mungkin sudah terdengar samar-samar di kalangan pelaut ulung, namun belum banyak yang benar-benar menjelajahinya atau mengetahui asal-usulnya. Pulau ini menunggu untuk ditemukan, untuk diberi nama, dan untuk menjadi saksi bisu dimulainya sebuah peradaban baru di atas tanahnya yang unik, di bawah naungan batu-batu granit raksasa yang kelak menjadi ikonnya. Alam seolah sengaja menciptakan sebuah mahakarya geologis di tempat ini, sebuah teka-teki bisu yang menantang imajinasi siapa saja yang melihatnya. Batu-batu itu berdiri kokoh, sebagian di daratan, sebagian lagi mencuat anggun dari permukaan air laut yang jernih, seolah penjaga abadi pulau yang belum bernama tersebut. Mereka menunggu kedatangan manusia yang akan mengagumi keindahan dan keanehannya. Pada suatu masa, berlayarlah sekelompok manusia pemberani mengarungi lautan luas tersebut. Mereka bisa jadi berasal dari kerajaan Sriwijaya yang agung di Sumatera, dari tanah Jawa yang subur, atau mungkin pelaut Bugis yang terkenal ketangguhannya. Tujuan mereka beragam. Ada yang mencari daerah baru untuk didiami karena desakan di kampung halaman. Ada pula yang sekadar berdagang mencari rempah atau hasil bumi lainnya. Perjalanan di laut lepas tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi badai yang ganas, gelombang yang menggulung, serta ketidakpastian arah di tengah lautan tak bertepi. Namun, semangat untuk bertahan hidup dan harapan akan masa depan yang lebih baik membuat mereka terus mengayuh biduk atau mengembangkan layar perahu mereka. Dipimpin oleh seorang tokoh yang bijaksana dan berpengalaman dalam ilmu pelayaran, mereka terus bergerak maju. Bekal mereka mungkin mulai menipis, rasa lelah dan jenuh mungkin mulai menghinggapi, namun mata mereka tetap awas memandang cakrawala, mencari tanda-tanda daratan. Setiap gumpalan awan atau bayangan di kejauhan selalu menjadi sumber harapan sekaligus kekecewaan jika ternyata bukan daratan yang mereka cari. Mereka berdoa kepada Yang Maha Kuasa memohon petunjuk dan keselamatan. Pelayaran ini adalah pertaruhan nasib. Berhasil menemukan daratan baru berarti awal kehidupan baru. Namun gagal berarti tersesat selamanya di lautan luas atau binasa diterjang badai. Ketidakpastian inilah yang dihadapi oleh rombongan pelaut tersebut, saat mereka tanpa sadar mulai mendekati gugusan pulau yang kelak akan mengubah sejarah perjalanan mereka. Setelah berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu terombang-ambing di lautan, pada suatu pagi yang cerah, seorang awak kapal yang bertugas mengamati dari tiang layar tertinggi berteriak dengan suara lantang. Matanya menangkap garis daratan di kejauhan. Seluruh awak kapal seketika diliputi kegembiraan dan harapan baru. Mereka segera mengarahkan perahu menuju daratan yang terlihat. Semakin dekat kapal mereka ke daratan, semakin jelas pula pemandangan yang tidak biasa itu. Pulau itu tampak subur menghijau, namun yang paling menarik perhatian adalah formasi batu-batu raksasa yang tersebar di sepanjang pantainya. Batu-batu itu begitu besar, halus permukaannya, dan bentuknya bulat lonjong atau bertumpuk-tumpuk secara aneh, tidak seperti batu karang tajam atau batu gunung berapi yang biasa mereka lihat. Pemandangan itu membuat para pelaut terheran-heran. Mereka belum pernah menyaksikan fenomena alam seperti itu sebelumnya. Batu-batu raksasa itu seolah diletakkan begitu saja oleh tangan tak terlihat di atas pasir putih yang lembut. Beberapa batu bahkan berdiri megah di tengah laut dangkal dekat pantai,
menciptakan siluet yang menakjubkan di bawah sinar matahari. Keunikan inilah yang membedakan pulau ini dari pulau lain manapun. Rasa penasaran bercampur kekaguman memenuhi hati para pelaut. Mereka bertanya-tanya dalam hati, pulau macam apakah ini? Kekuatan apa yang telah membentuk batu-batu seajaib itu? Keheranan ini mendorong mereka untuk segera mendarat dan melihat lebih dekat keajaiban alam yang terhampar di depan mata mereka. Pemimpin rombongan memilih sebuah teluk yang tenang dengan pantai berpasir putih bersih sebagai tempat mendaratkan perahu mereka. Begitu kaki mereka menyentuh daratan yang kokoh, rasa syukur dan lega menyelimuti mereka. Namun, pandangan mereka segera tertuju pada batu-batu granit raksasa yang menjulang di sekitar pantai. Mereka mendekati salah satu batu terbesar, menyentuh permukaannya yang halus dan dingin. Ukuran batu-batu itu sungguh luar biasa, beberapa bahkan setinggi rumah atau lebih besar lagi. Bentuknya yang membulat tanpa sisi tajam membuat mereka semakin kagum akan kekuatan alam yang telah membentuknya selama ribuan atau jutaan tahun. Mereka berjalan di antara batu-batu itu, merasa begitu kecil dibandingkan keagungan alam yang tersaji. Anak-anak kecil dalam rombongan mungkin berlarian riang, bermain petak umpet di balik batu-batu raksasa itu. Mereka mendongak menatap puncak batu yang menjulang ke langit biru, mencoba membayangkan bagaimana batu sebesar itu bisa berada di sana. Pasir putih yang halus, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, dan batu-batu granit abu-abu menciptakan sebuah panorama yang begitu indah dan damai, seolah mereka telah menemukan sebuah surga tersembunyi. Kekaguman akan keindahan dan keunikan pulau ini semakin membulatkan tekad mereka untuk tinggal lebih lama, setidaknya untuk memulihkan tenaga dan mengisi perbekalan. Pulau ini menawarkan pemandangan yang menenangkan jiwa setelah perjalanan laut yang melelahkan dan penuh ketidakpastian. Keajaiban batu-batu granit itu menjadi daya tarik utama yang memikat hati mereka. Sambil beristirahat dan mulai menjelajahi lingkungan sekitar, para pendatang itu tak henti-hentinya membicarakan asal-usul batu-batu raksasa yang misterius itu. Karena bentuk dan letaknya yang tidak biasa, berbagai macam dugaan dan cerita mulai berkembang di antara mereka, melahirkan benih-benih legenda. Sebagian orang berpendapat bahwa batu-batu itu adalah sisa-sisa mainan anak raksasa dari zaman purba yang tertinggal saat mereka bermain di pantai. Ukurannya yang besar dan bentuknya yang halus seolah mendukung imajinasi ini. Yang lain berspekulasi bahwa batu-batu itu adalah benda-benda langit, bintang atau meteorit, yang jatuh dari angkasa ribuan tahun lalu dan mendingin menjadi batu sekeras itu. Ada pula yang percaya bahwa batu-batu itu memiliki kekuatan gaib atau merupakan penjelmaan dari makhluk halus penjaga pulau. Mereka merasa ada aura magis di sekitar batu-batu terbesar, dan menganggapnya sebagai tempat keramat yang harus dihormati. Mungkin juga batu itu adalah bagian dari tubuh naga atau makhluk mitologi lain yang membatu karena kutukan atau usia tua. Spekulasi-spekulasi ini, meskipun tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menunjukkan betapa luar biasanya formasi batu granit tersebut di mata para pendatang pertama. Kisah-kisah imajinatif tentang asal-usul batu ini kemudian diceritakan turun-temurun, menjadi bagian dari folklore dan menambah aura misteri Pulau Belitung. Keunikan geologisnya menginspirasi lahirnya legenda. Selain mengagumi batu-batu raksasa, para pendatang juga perlu mencari sumber makanan untuk bertahan hidup. Mereka mulai menyusuri pantai saat air laut surut, mencari ikan yang terperangkap di kubangan, atau mengumpulkan kerang dan siput yang bisa dimakan. Di antara celah-celah batu granit dan di atas pasir basah itulah mereka menemukan sesuatu yang melimpah. Mereka melihat banyak sekali sejenis siput laut atau kerang dengan bentuk dan warna yang khas. Siput ini mudah ditemukan di sepanjang pantai tempat batu-batu granit itu berada. Jumlahnya yang begitu banyak membuat mereka dengan mudah mengumpulkannya sebagai sumber makanan tambahan yang bergizi. Siput ini menjadi salah satu ciri khas ekosistem pantai di pulau tersebut. Para pendatang ini kemudian memberi nama pada siput laut tersebut. Dalam bahasa mereka, atau mungkin meniru sebutan dari penduduk asli yang mungkin sudah ada dalam jumlah kecil, meskipun banyak legenda fokus pada pendatang pertama, siput itu disebut belitong.
Nama ini kemudian menjadi sebutan umum untuk jenis siput yang melimpah di pantai berbatu granit itu. Penemuan siput Belitung yang melimpah ini menjadi penting karena terjadi di lokasi yang sama dengan fenomena alam yang paling mencolok di pulau itu, yaitu batu-batu granit raksasa. Kombinasi antara keunikan geologis dan kekayaan hayati spesifik inilah yang kemudian akan menginspirasi penamaan pulau tersebut secara keseluruhan. Setelah beberapa waktu tinggal di pulau itu, mengamati keunikannya, dan menemukan sumber daya alamnya, para pendatang merasa perlu memberikan nama pada tempat tinggal baru mereka. Nama akan memberikan identitas pada pulau itu dan memudahkan mereka untuk merujuknya dalam percakapan atau catatan perjalanan mereka kelak. Sang pemimpin rombongan, setelah berdiskusi dengan para tetua atau anggota kelompok lainnya, teringat akan dua hal yang paling menonjol dari pulau itu. Batu-batu granit raksasa yang aneh dan siput laut, Belitung, yang mereka temukan melimpah di antara batu-batu itu. Ia merasa ada kaitan erat antara kedua ciri khas tersebut. Maka, sebagai penanda dan pengingat akan temuan mereka di pulau yang unik ini, sang pemimpin mengusulkan sebuah nama. Karena di pulau ini, di antara batu-batu besarnya, kita menemukan banyak sekali siput Belitung yang memberi kita makan. Marilah kita namai pulau ini Pulau Belitung, usulnya. Usulan itu disambut baik oleh seluruh anggota rombongan. Sejak saat itulah, pulau dengan batu-batu granit raksasa itu secara resmi dikenal dengan nama Pulau Belitung. Nama yang sederhana, berasal dari nama sejenis siput laut, namun melekat erat dengan ciri khas alamnya yang paling unik. Nama ini menjadi warisan dari para pendatang pertama, sebuah penanda sejarah penemuan dan awal mula kehidupan baru di pulau tersebut. Merasa cocok dengan suasana pulau yang damai dan sumber daya alam yang cukup, sebagian besar dari rombongan pelaut itu memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Mereka mulai membangun perkampungan sederhana di dekat pantai, membuka lahan untuk bercocok tanam seadanya, dan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan utama mereka dengan menangkap ikan. Pulau Belitung pun mulai dihuni secara permanen. Kabar tentang Pulau Belitung dengan batu-batu granitnya yang unik dan nama yang berasal dari siput laut perlahan menyebar ke dunia luar melalui para pelaut atau pedagang yang singgah. Pulau ini menjadi salah satu titik penting dalam peta pelayaran di Laut Jawa. Nama Belitung terus bertahan melintasi zaman, menjadi identitas kuat bagi pulau dan masyarakatnya hingga hari ini. Batu-batu granitnya kini menjadi daya tarik wisata dunia. Saksi bisu legenda asal-usulnya. Pelajaran moral. Legenda asal mula Pulau Belitung mengajarkan kita tentang keberanian para leluhur dalam menjelajahi lautan dan memulai kehidupan baru di tempat asing. Kisah ini juga menyoroti keindahan dan keunikan alam Indonesia, serta bagaimana ciri khas lingkungan dapat menjadi sumber inspirasi bagi identitas suatu tempat. Kita diajak untuk menghargai kekayaan alam di sekitar kita dan memahami bahwa di balik setiap nama tempat seringkali tersimpan cerita atau makna mendalam tentang sejarah dan budaya masyarakatnya. Legenda ini mengingatkan bahwa hal-hal sederhana seperti siput laut pun bisa menjadi bagian penting dari sebuah warisan sejarah.